Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau menuju ke Pandawa Beach. Nah, itu di sini jaraknya 50 menit dari hotel di Seminyak. Habis dari Pandawa kemana Kakek Bayu? Belum tahu nanti kondisional aja. Oke, saksikan terus saja. Bye bye. Angin laut pagi ini terasa berbeda. Lembut, tenang, dan membawa aroma khas Laut Bali yang selalu bikin rindu. Inilah Pantai Pandawa, sebuah pantai cantik di Bali Selatan yang dulu dikenal sebagai Secret Beach, tersembunyi di balik tebing-tebing kapur yang megah. Perjalanan menuju Pantai Pandawa sendiri sudah jadi pengalaman yang tak terlupakan. Jalan berkelok di antara tebing tinggi dengan patung Pandawa 5 yang terpahat gagah di dinding batu, seolah menyambut setiap pengunjung yang datang. Begitu tiba di area pantai, hamparan pasir putih langsung menyambut mata. Lautnya berwarna biru kehijauan, jernih, tenang, dan terlihat sangat bersahabat. Pantai Pandawa cocok untuk siapa saja, mau datang bareng keluarga, pasangan, atau sekadar mencari tempat tenang untuk melepas penat. Di sini, kita bisa duduk santai di pinggir pantai, menikmati deburan ombak yang ritmenya menenangkan hati. Ombaknya relatif kecil, jadi aman untuk bermain air, bahkan untuk anak-anak. Kalau ingin sedikit aktivitas, Pantai Pandawa juga menawarkan berbagai pilihan, mulai dari kano, berenang, sampai sekadar berjalan menyusuri garis pantai sambil menikmati pemandangan. Yang paling saya suka dari Pantai Pandawa adalah suasananya. Tidak terlalu ramai, tidak terlalu sepi. Pas, cukup untuk membuat kita benar-benar menikmati momen. Deretan payung pantai dan kursi santai berjajar rapi. Tinggal pilih tempat, pesan kelapa muda, dan biarkan waktu berjalan lebih pelan dari biasanya. Sesekali, terlihat nelayan lokal yang masih menjaga tradisi, menambah nuansa khas Bali yang hangat dan bersahaja. Pantai Pandawa juga punya sisi spiritual. Beberapa area di sekitar pantai sering digunakan untuk upacara adat. Ini mengingatkan kita bahwa Bali bukan hanya tentang wisata, tapi juga tentang budaya, tradisi, dan rasa hormat pada alam. Oke, di Pandawa Beach ini keseluruhan sih pantainya bagus ya, nggak terlalu ramai, bersih. Habis itu juga nggak banyak orang, dan di situ banyak tempat duduk yang bisa disewakan, dan juga bisa mesen-mesen jajanan-jajanan. Ya cukup nyaman lah. Di situ untuk keluarga juga enak. Tapi kan Bayu masih kecil, jadi di situ aja kita nggak yang main pantai gitu, karena kita cuma numpang lewat. Ini di sini cuma menikmati view yang belum pernah kita rasakan di Jakarta. Nah, inilah Pantai Pandawa, pantai yang sangat indah dan cantik yang harus kita jaga keindahannya ini sampai cucu-cucu kita bisa merasakannya juga. Bagus ya teman-teman ya. Saya doakan yang nonton ini bisa ikut ke sini, bisa ikut bahagia. Yang tidak bisa ke sini untuk menontonnya bisa bahagia juga ya. Menjelang sore, Pantai Pandawa berubah semakin cantik. Cahaya matahari mulai lembut, memantul di permukaan air laut, menciptakan warna keemasan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah waktu terbaik untuk duduk diam, menarik napas dalam-dalam, dan bersyukur atas perjalanan hari ini. Kadang kita tidak butuh tempat yang mewah,
Tidak butuh liburan yang rumit, cukup laut, angin, dan waktu bersama orang-orang tersayang. Pantai Pandawa mengajarkan satu hal sederhana, bahwa kebahagiaan seringkali datang dari hal-hal yang paling basic, alam yang indah, suasana yang tenang, dan kesempatan untuk banner-banner hadir di momen sekarang. Jika suatu hari kamu berkunjung ke Bali, sempatkanlah mampir ke Pantai Pandawa. Duduklah sejenak, rasakan anginnya, dengarkan ombaknya. Karena mungkin di pantai inilah kamu akan menemukan versi dirimu yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih bersyukur. Oke, kita udah cukup main-main di pantainya. Sekarang kita waktunya makan dulu nih. Makanannya udah siap, tinggal kita santap bersama. Oke, tunggu aja. Dadah. Warung-warung ini mungkin terlihat biasa, tapi justru disinilah letak keistimewaannya. Sederhana, dekat dengan laut, dan penuh rasa. Begitu sampai, kita langsung disambut aroma makanan yang menggoda. Aroma ikan bakar, mie goreng, dan sambal khas Bali yang pedasnya bikin nagih. Warung di Pantai Pandawa bukan cuma tempat makan, tapi juga tempat istirahat. Setelah main air, berenang, atau sekadar duduk menikmati pantai, warung-warung ini jadi penyelamat perut yang keroncongan. Menu yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, ikan bakar segar, sampai camilan ringan seperti jagung bakar dan kelapa muda. Oke, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Jangan lupa, sholat 5 waktu bagi yang muslim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah selesai bermain-main di Pandawa Beach. Bagus banget pantainya, bersih. Untuk bawa baby juga oke, nggak ada sampah ya. Datang lebih pagi direkomendasinya, nggak panas. Nah, habis itu kita sekarang mau kemana, Kakek Bayu? Mau ke Bali Amazing Safari Zoo. Oke, mantap. Amazing. Amazing. Nah, sekarang kita sudah di tol kembali. Tolnya nih, oke. Oke, ini kita di tol yang di tengah laut. Mantap, ini tolnya 14.000, murah ya. Tolnya murah. Sanggupkah engkau menahan sakitnya? Ini tol Bali yang bisa motor. Oke, bye-bye. Hari ini, kami berada di salah satu destinasi wisata keluarga paling lengkap di Bali. Tempat di mana alam, satwa, edukasi, dan hiburan berpadu dalam satu kawasan. Inilah Taman Safari Bali. Begitu memasuki area Taman Safari, suasana langsung terasa berbeda. Hijau pepohonan, udara yang lebih sejuk, dan nuansa alam yang menenangkan membuat tempat ini cocok untuk semua usia, dari anak-anak sampai orang dewasa. Sekarang kita sudah sampai di Taman Safari Bali. Mari kita bayar. Markibar, mari kita bayar. Mari. Kita bayar. Yar, bayar. Taman Safari Bali bukan sekadar tempat melihat hewan. Di sini, kita diajak untuk mengenal satwa lebih dekat, memahami habitatnya, dan belajar bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam. Ramai banget ya. Disarankan beli dari TikTok. Bye-bye. Halo. Perjalanan dimulai dengan Safari Journey, pengalaman paling ikonik di Taman Safari. Kita menaiki kendaraan khusus, menyusuri area luas yang menyerupai habitat asli hewan-hewan dari balik kaca. Kita bisa melihat zebra, rusa, dan antelop berjalan bebas tanpa kandang. Anak-anak biasanya paling antusias di bagian ini, karena bisa melihat hewan dari jarak yang sangat dekat. Selamat datang di Taman Safari Bali.
Perjalanan di sini baru kita mulai. Let's go. Jangan takut nyasar, karena kita disediakan peta. Suasana di sini terasa nyaman. Jalurnya lebar, ramah untuk keluarga, dan dikelilingi pepohonan yang bikin udara terasa lebih sejuk. Sambil berjalan, kita bisa melihat berbagai jenis hewan dari jarak yang aman. Tapi tetap terasa dekat. Ada burung-burung dengan warna yang cantik, reptil, dan satwa lainnya yang tertata rapi di area ini. Berjalan kaki seperti ini bikin kita lebih leluasa, bisa berhenti kapan saja, ambil foto, atau sekadar berdiri diam sambil mengamati tingkah laku hewan. Beberapa hewan terlihat santai, ada yang tidur. Ada juga yang aktif bergerak. Momen-momen kecil seperti ini justru yang bikin pengalaman terasa lebih hidup. Anak-anak biasanya paling antusias di area ini. Mereka menunjuk, bertanya, dan tertawa saat melihat hewan-hewan yang sebelumnya hanya mereka lihat di buku atau layar. Di sepanjang jalur, ada papan informasi yang menjelaskan tentang hewan-hewan tersebut. Mulai dari asalnya, makanan favoritnya, sampai kebiasaan unik yang jarang kita tahu. Tanpa terasa, jalan kaki di sini jadi sekaligus pengalaman belajar tentang alam, tentang satwa, dan tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Beberapa area dibuat menyerupai habitat aslinya. Pepohonan, air, dan tata letaknya terasa natural, membuat hewan terlihat lebih nyaman dan tenang. Salah satu pertunjukan yang paling ditunggu di Taman Safari Bali adalah sirkus gajah. Bukan sekadar tontonan, tapi juga pengalaman edukatif yang menarik untuk semua usia. Saat memasuki area pertunjukan, suasananya sudah terasa berbeda. Pengunjung mulai berkumpul. Anak-anak duduk dengan wajah penuh rasa penasaran, menunggu gajah-gajah muncul ke arena. Tak lama kemudian, gajah-gajah dengan tubuh besar dan langkah yang tenang mulai memasuki panggung. Gerakannya pelan, namun terlihat sangat terlatih dan terkontrol. Pertunjukan dimulai dengan pengenalan. Pemandu menjelaskan tentang gajah, mulai dari jenisnya, habitat aslinya, hingga kebiasaan sehari-hari. Disinilah, sirkus gajah terasa berbeda. Bukan hanya tentang atraksi, tapi juga tentang edukasi. Gajah-gajah ini menunjukkan kemampuan mereka, mulai dari berjalan mengikuti arahan, mengangkat benda ringan, hingga berinteraksi dengan pawangnya. Setiap gerakan terlihat terkoordinasi. Gajah dan pawang bekerja sama dengan penuh kepercayaan. Hubungan ini menunjukkan bahwa gajah adalah hewan yang cerdas dan mampu berkomunikasi dengan baik. Anak-anak terlihat sangat antusias. Tepuk tangan, tawa, dan suara kecil terdengar dari berbagai arah. Namun di balik hiburan ini, ada pesan penting yang disampaikan, bahwa gajah adalah satwa yang harus dilindungi, bukan dieksploitasi. Pemandu menjelaskan bahwa gajah-gajah di sini dirawat dengan baik. Mereka mendapatkan makanan yang cukup, perawatan rutin, dan waktu istirahat yang terjaga. Sirkus gajah ini juga menjadi sarana edukasi tentang konservasi, tentang bagaimana populasi gajah di alam liar semakin berkurang, dan mengapa peran manusia sangat penting dalam menjaga kelestariannya. Kita langsung ke Safari Journey. They're called big deer because physically they look like a pig, but the male has an upper tusk that look like a deer antlers. Jadi dinamakan babi rusa karena fisiknya seperti babi, tapi yang jantan punya taring di atas hidungnya seperti rangka rusa. Digunakan untuk berkelahi dan juga menarik perhatian yang lain. And if you see one opening its mouth, it's not because they are hungry, but because they feel hot. They don't have sweat glands or pores, so that's how they do it to cool down themselves. Yang lagi buka mulut itu bukan karena kepanasan, tapi karena okay, here we have the Sumatran elephant. Their height can reach up to 3 meters tall, and their weight can reach up to 4 tons. And this is only the second smallest elephant in the world. The biggest here we also have deer. So these are the Javan deer from Java Island of Indonesia. In Bali we call them menjangan. Only the male deer have andapan, karena andapan itu bukan di Pulau Menjangan. Jadi hanya yang jantan yang punya tanduk di atas kepalanya. In Asia, we actually share a lot of similarities with them, including our genetic. About 96% make up with them.
the honey bear or the sun bear. This is the smallest species of bear. Yang di sebelah kiri ini adalah beruang madu atau beruang matahari, merupakan spesies beruang terkecil. Okay, let's start with the one on your right side down there. Kita mulai dari yang di sebelah kanan dulu, di bawah sana. This is our female tiger. Her name is Joy. Joy is around 9 years old. Yang di sebelah kanan ini adalah harimau betina kami, namanya Joy. Umurnya sekitar 9 tahun. So tiger is the largest of the cat species in the world. They can weigh up to 300 kilograms. And as you can see, they also have Safir, umurnya sekitar 10 tahun. Ya, harimau tercatat mampu menghabiskan Bambi. Similar to the previous deer that we saw, only the male deer have antlers, and the antlers can fall off and grow back again because it consists of keratin, just like our hair and our hands. Two hippos. So hippo actually spend most of the times under the water, one because they are very heavy. They can weigh from 2 to 3 tons. They also have a very sensitive skin, so they cannot be out in the sun for too long. 1% lebih besar. I see. Hyena ini juga. Hyenas are also tubuh dari mangsanya, termasuk tulangnya, tanduknya, kukunya, bahkan bulu dari mangsanya. Iya, serem. Itu lagi makan tuh. Makan. Even though they're slow, they can jump up to 2.5 meters high. Yang di sebelah kiri ini adalah eland, merupakan antelope terbesar dan terlambat di Afrika. Meskipun lambat, itu tadi adalah burung unta, yang itu yang adalah yang betina karena warnanya. And then the lioness, her name is Kelly. She is around 10 years old. Ya, di sini ada sepasang singa, satu jantan dan satu betina. Jadi hanya singa yang jantan yang punya rambut di sekitar kepalanya. Nama rambutnya adalah surat. Yang jantan ini namanya Kenzo, umurnya sekitar 10. Ada zebra, ini adalah spesies zebra paling besar, namanya zebra Grevy. And in here we also have 2 female giraffe, one over here and the other one is in the front. Ya, di sini juga ada 2 jerapah betina. Ini adalah ibu dan anak. They're actually mama giraffe and her baby. This is the mama giraffe, her name is Sophie, and the baby about 2 weeks without food and water. And then this animal on your right side, this is called Watusi or an African cow. So inside those massive horns there's blood circulation, and if the horn breaks, they will die. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah Watusi atau sapi merah. This to avoid the predator. Their main predator is the leopard. And di atas sana ada domba barbari, Chapman zebra. Different than the previous one that we saw, they are smaller and they also have 3 different colors in their body, black, white, and also brown. Ya, di sini ada zebra lagi. Kalau yang ini adalah zebra Chapman. Berbeda dengan sebelumnya, ukurannya lebih kecil dan mereka punya 3 warna di tubuhnya, hitam, putih, dan juga coklat. You can also see the white Amgun, and then the other one is Kalista. Hari ini kami berada di sebuah desa yang sering disebut sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Tenang, asri, dan penuh nilai budaya. Inilah Desa Panglipuran, sebuah desa adat yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali. Begitu memasuki kawasan desa, suasana langsung terasa berbeda. Jalan utamanya bersih, rapi, dan tertata dengan sangat apik. Tidak ada kendaraan bermotor yang lalu lalang, hanya langkah kaki dan suara alam yang menemani. Deretan rumah tradisional Bali berdiri sejajar di kiri dan kanan. Setiap rumah memiliki gerbang khas yang seragam, namun tetap terasa hidup dengan sentuhan personal penghuninya. Berjalan di Desa Panglipuran terasa seperti kembali ke masa lalu. Semua terlihat sederhana, namun penuh makna. Desa ini masih memegang teguh aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakatnya hidup dengan nilai kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya. Konsep ini dikenal dengan Trihita Karana, filosofi hidup masyarakat Bali, yang mengajarkan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Saat berjalan menyusuri desa, kita bisa melihat aktivitas warga yang berjalan apa adanya. Ada yang menyapu halaman rumah, menata sesajen, atau berbincang santai dengan tetangga. Tidak ada kesan terburu-buru di sini. Waktu seolah berjalan lebih pelan. Udara di Desa Panglipuran terasa sejuk. Pepohonan hijau tumbuh rapi, dan kebersihan desa benar-benar terjaga. Menariknya, setiap warga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Inilah yang membuat desa ini selalu terlihat bersih dan nyaman.
Di beberapa rumah, warga juga menjual kerajinan tangan dan makanan tradisional. Pengunjung bisa melihat langsung, bahkan berbincang dengan warga yang ramah dan terbuka. Ini bukan sekadar tempat wisata, tapi desa yang benar-benar hidup. Di bagian belakang desa, terdapat area hutan bambu yang menjadi ciri khas Desa Panglipuran. Hutan ini terasa teduh dan alami, memberikan keseimbangan ekosistem bagi desa. Bambu bukan hanya elemen alam, tapi juga bagian penting dari kehidupan masyarakat. Digunakan untuk bangunan, kerajinan, dan kebutuhan sehari-hari. Berjalan di antara bambu-bambu tinggi, suasananya tenang dan menenangkan pikiran. Tempat yang pas untuk berhenti sejenak, mengambil napas, dan menikmati keheningan. Desa Panglipuran juga menjadi contoh bagaimana pariwisata bisa berjalan seiring dengan pelestarian budaya, meski terbuka untuk wisatawan. Nilai adat tetap dijaga dengan sangat kuat. Pengunjung diharapkan menghormati aturan desa, berpakaian sopan, menjaga sikap, dan tidak merusak lingkungan. Dengan cara ini, wisata tidak merusak, melainkan mendukung keberlangsungan desa. Setelah lelahnya berjalan, yuk kita mampir di salah satu UMKM di sini. Enggak. Sebagian warga desa membuka warung-warung makanan dan minuman. Contohnya yang sekarang kita datangi ya. Tempatnya nyaman, harga murah semua. Ada harga di menu, jadi nggak bikin hati gelisah. Ini kita mesen tempe mendoan tahu dan juga pisang. Enak sekali. Untuk minumannya banyak ya. Kita mesen es teh manis 2 es cendol dan tentu saja teman agar tidak ngantuk di jalan kopi americano. Tempatnya nyaman sekali untuk istirahat. Semoga kita semua bisa berkunjung juga ya ke Bali. Amin. Dan teman-teman bagi yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan umur panjang. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai lagi ke hotel karena tadi terakhir kita terakhir di Desa Panglipuran. Itu desanya itu cukup bagus ya, rekomen banget untuk dikunjungi karena itu masih asri dan banyak banget jajanan-jajanan dan juga souvenir oleh-oleh dan banyak pengetahuan di situ. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Tunggu hari besok lagi. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.